Saya akan berbincang-bincang dengan Dr. Sumardi Franciscus, SSPAK, M. Biomed Spesialis Anak, Ahli Pencernaan dan Hati dari RSIMC. Untuk kita akan bahas mengapa hepatitis akut menyerang anak. Nah, untuk itu langsung saja kita undang Dr. Sumardi untuk bergabung. Halo. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Bu Afifah. Mbak. Gimana kabarnya, dok? Sehat hari ini, dok ya? Sehat. Alhamdulillah. Aduh, dokter lucu banget topinya ini, dok. Ini mungkin karena harus berinteraksi dengan anak-anak ya, dok ya? Ya, harus lucu buat anak-anak. Iya, jadi harus cute gitu ya, dok. Tapi sayang banget nih, dok. Ada kabar yang sepertinya agak sedikit merusak kegembiraan Lebaran nih, dok. Yaitu dari adanya COVID-19 yang sudah mulai menurun. Kemudian tiba-tiba muncul lagi ada kasus dugaan hepatitis misterius. Nah, ini sebenarnya apa sih, dok? Iya, terima kasih Mbak Afifah. Ya, sebetulnya kita para dokter juga ada pekerjaan lagi nih ya, PR ya, saat kita sudah mulai tenang. Sementara sekarang timbul lagi kasus hepatitis akut misterius ya. Sebetulnya kasus hepatitis misterius itu, apalagi sekarang berita terakhir dari Depkes ada 6 yang udah meninggal ya. 3 Jakarta, Sumatera Barat 1, di Sumatera Utara 1, dan di Jawa Timur 1. Dan usia-usianya itu di bawah 16 tahun. Sebetulnya apa sih hepatitis itu? Hepatitis itu adalah suatu proses peradangan ya, peradangan di tempatnya di hati ya. Kalau kita belajar di kedokteran berasal dari 2 kata, hepar dan itis. Nah, kalau udah hepar itu artinya hati dan itis itu artinya prosesnya inflamasi ya. Jadi pada di tempat lain juga bisa ya, misalnya pada konjungtivita kita bilang konjungtivitis ya, pada lapisan otak kita bilang meningitis. Jadi itis itu ada proses inflamasi. Nah, pada anak-anak sekarang itu terjadinya di hati. Nah, kita agak aware karena proses hepatitis ini bersifat cepat sekali, progresif. Artinya dari dia proses inflamasi pertama itu bisa ke fulminan. Fulminan artinya gagal hati. Nah, itu yang bisa menyebabkan kematian. Jadi penyebabnya bisa dari banyak sebetulnya ya. Sebelum kasus ini kita sudah menemukan banyak ya. Yang paling sering hepatitis A, B, dan C. Dan bisa juga karena obat-obatan seperti pasien-pasien yang mengalami minum obat TBC atau minum obat lepra. Bisa juga mengalami hepatitis ya, bisa juga prosesnya autoimun. Nah, pada pasien ini sudah diperiksa semuanya, ternyata hasilnya tidak, dok. Jadi Mbak Afifah, jadi kita berpikir ini penyebabnya apa, kenapa sampai yang tidak lazim. Nah, biasanya kita lihat dari karena adanya enzim di hati ya. Jadi yang paling terkenal itu enzim SGLT, SGPT. Sebetulnya ada beberapa penanda lagi, tapi misalnya kalau enzim SGLT, SGPT itu adalah enzim yang memang kalau kita lihat itu meningkat, oh berarti prosesnya di hati gitu. Jadi tubuh-tubuh kita juga ada suatu tempat yang bisa menandakan bahwa oh kalau ini meningkat, nah itu kejadian di mana gitu, dok, Mbak Afifah. Jadi pada hati ini peningkatan SGLT-PT. Nah, pada kejadian ini biasanya tidak secepat ini. Ini peningkatannya langsung di atas 500. Makanya kita bilang hepatitis akut berat yang misterius gitu, Mbak Afifah. Tapi yang membedakan dengan hepatitis yang sudah ada tuh apa, dok? Kan kalau kita kan taunya ada hepatitis A, B, C, D, dan E gitu. Nah, yang misterius ini tuh apakah bagian dari hepatitis A, B, C, D, E tadi atau berbeda? Ya, terima kasih Mbak Afifah. Jadi hepatitis ini, makanya saya bilang tadi, ketika dicek dia biasanya yang paling lazim kan hepatitis A, B, dan C. Mbak, kalau misalnya hepatitis D itu biasanya itu barengan sama hepatitis B. Jadi kalau hepatitis B kita cek negatif, kita nggak cek hepatitis D. Nah, kalau pada hepatitis E itu jarang sekali terjadi. Jadi kita sudah periksa semua itu. Nah, biasanya di rumah sakit, nah itu tersedia hanya pemeriksaan hepatitis A, B, dan C. Nah, kalau hepatitis D dan E itu di center-center besar ya, seperti di
rumah-rumah sakit pendidikan. Nah, jadi membedakannya dengan hepatitis yang sekarang, setelah kita periksa A, B, C itu ternyata hasilnya negatif. Yang pertama, yang kedua itu kecepatannya cepat sekali, Mbak Afifa. Jadi seperti kasus kematian yang di RCM itu pada usia 2, 8 dan 11 tahun itu hitungannya nggak sampai dia masuk itu sekitar tanggal 27. Nah, Mei itu dia sudah meninggal. Jadi dan memang dia datangnya terlambat pada kasus dia sudah berat. Tapi ketika kita tanya-tanya juga, memang prosesnya itu nggak begitu lama. Jadi dia itu rujukan dari Jakarta Timur ya. Jadi cepat sekali begitu sampai di RCM dirawat di ICU. Nah itu sudah langsung meninggal, Mbak. Sudah parah kondisinya. Tapi yang menjadi pemicunya itu apa sih, Dok? Apakah makanan yang kotor atau bakteri atau virus? Dan kenapa menyerangnya ke anak-anak? Iya, terima kasih Mbak Afifa. Jadi kenapa ini menyerang anak-anak? Kita ketahui bahwa anak-anak ini kan dalam proses pertumbuhan ya. Jadi sistem imunnya juga masih dalam perkembangan ya. Jadi sistem imun di kita itu bisa maksimal kalau ketika usia anak-anak itu 0 sampai 18 tahun. Memang pada pasien-pasien yang terkena itu 2 di Indonesia itu 2 sampai 16 tahun ya, yang di Inggris juga begitu ya. Di kita yang terbaru itu di Sumatera Barat nih yang meninggal itu 2 bulan ya. Jadi mudah sekali. Jadi memang pada anak-anak ini kita ketahui adalah proses anak-anak ini adalah pertumbuhan dan perkembangan gitu. Jadi memang semua organ itu dalam berkembang, termasuk sistem imun juga yang terbatas. Yang kedua, kita ketahui bahwa anak-anak ini sistem hygiene-nya masih kurang ya. Kita lihat anak-anak itu mungkin pakai masker, atau kita ketahui pada anak-anak ini suka masuknya tangannya ke mulut gitu ya, habis megang sesuatu, karena memang dia fase-fase oral gitu. Jadi kemungkinan ketika dia menyentuh sesuatu, kita boleh lihat anak-anak itu kan suka masuk ke mulut ketika tumbuh gigi. Nah itu dia meraba-raba gitu giginya. Nah itu sering terjadi. Yang ketiga, memang kita mungkin ini adalah varian baru seperti SARS-CoV-2 yang kemarin itu kan pada anak-anak tidak terlalu berat ya Mbak Afifa ya. Jadi tapi pada ini kenapa dia lebih berat kepada anak-anak? Mungkin dia sifatnya varian baru. Nah, diduga kalau misal kita periksa yang di Inggris kemarin ada 224 yang terkena, itu 74% itu ada penyebabnya adenovirus. Nah, kalau kita teliti sebetulnya adenovirus itu adalah virus yang tidak pernah menyerang hati gitu. Jadi biasanya menyerang saluran pencernaan dan saluran napas gitu ya. Jadi ini agak aneh, tapi pada pemeriksaan PCR adeno ditemukan bahwa dia 70% itu penyebabnya adalah virus adeno, yaitu varian 41. Nah, adeno ini variannya ada banyak Mbak Afifa, jadi ada sekitar 50-an lebih gitu. Jadi ditemukan varian adeno 41. Nah, itu yang diduga. Nah, itu penyebarannya biasanya kalau adeno itu fekal oral, artinya dari makan makanan yang terkontaminasi kita sentuh. Makanya saya bilang tadi anak-anak kan suka masuk ke mulut ya, fase-fase yang pada fase oral gitu. Nah, itu yang bisa terkena. Jadi mungkin makan makanan yang kurang bersih. Nah, nanti setelah itu ya mungkin kita harus makanan yang bareng-barengan bersama. Nah, itu yang kita bisa hindari. Dan juga untuk pemakaian protokol kesehatan yang sudah selama ini kita lakukan itu jangan ditinggalin ya, karena tetap harus kita lakukan, Mbak. Ada kemungkinan nggak, Dok, menularnya dari, biasanya kan kalau anak-anak itu suka digendong, terus dicium sama orang dewasa, itu bisa ada kemungkinan menularkan penyakit hepatitis misterius ini nggak, Dok? Ya, kalau kemungkinan tetap bisa mungkin, Dok ya, Mbak Afifa ya, tetap mungkin ya. Cuma memang kita ketahui ini kan penularan secara fekal oral, bisa juga. Cuma karena virus ini juga adeno ini bisa, karena ada ditemukan sekitar 19 orang yang dia awalnya dia SARS-CoV-2 gitu. Kita tahu SARS-CoV-2 kan dari droplet ya Mbak ya. Jadi kemungkinan masih bisa ya. Cuma kalau misalnya dari cairan, misalnya dicium, mungkin kena itu biasanya hepatitis B dan hepatitis B ya. Kalau misalnya hepatitis C itu biasanya dari jarum suntik atau transfusi darah gitu ya. Jadi kemungkinan bisa aja kalau dibilang bisa sampai penemuan terakhir seperti apa gitu. Kita sekarang masih menduga karena selama ini adeno itu fekal oral, Mbak. Baik.
Berarti ada dugaan ke arah sana. Jadi untuk orang tua mungkin lebih aware lagi, lebih waspada lagi ya kalau anaknya mau dipegang sama orang lain begitu ya. Dan kita Ya, juga mungkin sebagai saran orang saya memang asing, pada awal-awal sekarang ini orang tua kalau ketemu gejala betul. itu ya lebih waspada, ada gejala mual, muntah, diare atau demam. Memang gejala demam itu hanya 25%, tapi awal-awal ini kita agak waspada, kita lihat anak-anak kita gitu ya, apakah sudah ada gejala seperti itu. Nah, kita lihat. Nah, biasanya dia cepat. Nah, bisa kita tanya ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas ataupun ke rumah sakit. Biasanya dokter pasti sudah tahu untuk ke arah mana kelanjutannya. Nanti bisa kita eksplor lebih lanjut gitu. Memang awal-awal kita harus mungkin orang tua ya, moms dan ayahnya harus lihat anak-anak saya ini kok udah lemah gitu ya, udah lemas, nggak mau makan gitu ya, tidak biasa seperti sehari-hari gitu, Mbak. Ada gejala khusus nggak dari hepatitis misterius ini, Dok? Iya, iya. Tetap gejalanya tetap pada saluran pencernaan ya, karena kita ketahui bahwa organ hati juga di di dekat situ ya. Cuma memang karena biasanya dia tipenya adenovirus, memang gejalanya mual, muntah ya. Nah, ini kan virus ya, biasanya proses virus itu adalah prosesnya sistemik, artinya tidak pada suatu tempat saja gitu. Jadi misalnya kalau kita membedakan itu penyebab virus atau bakterial, nah biasanya virus itu prosesnya sistemik, jadi perasaan badan tidak enak atau mual muntah gitu ya, ada diare gitu. Nah, terakhir memang pada terjadi kuning gitu ya, ketika hatinya sudah tidak bisa lagi memetabolisme seperti tadi enzim transminase, nah itu bisa menyebabkan proses kuning. Nah, biasanya konjungtivanya yang biasa putih-putih ini jadi kuning, atau fesesnya atau kotorannya jadi putih, atau kita gampang BAB-nya seperti air teh gitu, Mbak. Nah, kalau misalnya nih para orang tua akhirnya menemukan gejala-gejala tersebut pada anaknya nih, pertolongan pertama yang bisa diberikan apa, Dok? Ya, pertama memang kita harus lihat dulu ya, Mbak ya. Jadi kita lihat misalnya ada mual muntah gitu ya. Memang pertama kita cegah kalau mual muntah, diare kan takutnya kita dehidrasi ya. Jadi karena asupannya sudah kurang gitu ya. Kita anak-anak yang dehidrasi juga bisa ke area yang berat. Nah, boleh kita kasih oralit ya, minuman gitu. Tapi kita observasi 1 hari. Kalau semakin memburuk, sebaiknya kita refer ke fasilitas kesehatan atau ke dokter yang ya setidaknya yang pasti dokter-dokter di Indonesia ini sekarang karena biasanya wabah begini, kita kan ID sama ini pasti kan sudah mengadakan ya WA group cari info apa, jadi gejala-gejala kita kasih info-info, dan biasanya mereka cepat untuk ya merefer ke kita ya. Jadi apabila ditemukan gejala-gejala tersebut pada anak, lebih baik segera diberikan pertolongan yang tadi sudah disebutkan dan langsung dibawa ke rumah sakit aja ya, Dok ya, untuk diberikan penanganan. Ya. Baik. Nah, ini ada berita yang tersebar nih, Dok, di media sosial bahwa katanya hepatitis misterius ini disebabkan oleh vaksin COVID. Apakah itu benar atau gimana nih, Dok? Ya, terima kasih ya, Mbak. Cuma kita ketahui bahwa yang kita berdasarkan pertemuan kasus ya, kalau kasus di Inggris itu hampir rata-rata itu di bawah 5 tahun gitu, Mbak. Sementara kita ketahui kan vaksin itu kan masih 6 sampai 12 tahun ya, masih pada anak-anak. Jadi kemungkinan besar tidak ada hubungan dengan pemberian vaksin COVID ya, vaksin COVID-19. Nah, kita lihat juga kasus di Indonesia. Kasus di Indonesia itu yang di RSCM kemarin yang meninggal itu berumur 2 tahun, 8 tahun dan 11 tahun. Nah, 2 tahun itu belum mendapat vaksin, yang 8 tahun dia 1 kali mendapat vaksin, yang 11 tahun dia sudah agak lengkap. Nah, yang di Sumatera Barat ini usianya 2 bulan, pasti kan belum dapat vaksin. Nah, yang di Medan ini yang terbaru, yang beritanya di Sumatera Utara itu usianya 8 bulan, ya sama sekali belum mendapat vaksin. Tulung Agung di Jawa Timur itu usianya 7 tahun. Jadi dia baru dapat juga vaksin 1 kali. Jadi tidak ada. Jadi orang tua atau tidak perlu takut untuk memberi vaksin kepada anak kita, karena memang tidak ada hubungannya pemberian vaksin COVID-19 terhadap kejadian hepatitis akut misterius ini. Baik, dengan adanya virus COVID-19, kemudian ini juga ada virus baru lagi, mungkin hepatitis yang masih terus diselidiki oleh WHO juga.
Ini apa perlu dok ditingkatkan budaya literasi kesehatan sejak dini dok? Ya, memang kita dokter itu senang ya, karena bukan senang, maksudnya dengan adanya COVID-19 ini perhatian masyarakat tuh jadi jadi lebih ya untuk menjaga kebersihan ya, pakai masker bila kalau sudah sakit ya. Jadi itu diteruskan aja, yang sudah baik itu jangan ditinggalin. Kalau misalnya ke tempat-tempat keramaian gitu ya, pakai masker, cuci tangan ya. Kalau kondisi kurang sehat ya jangan dulu bepergian. Nah, itu sangat membantu sekali. Nah, untuk pencegahan, jadi ini kan hepatitis akut, jadi pemberian vaksin yang sekarang itu hepatitis A dan B itu yang sudah ada ya tetap dilakukan ya. Jadi sejak awal kita ketahui bahwa hepatitis B kan pemerintah sudah free-kan ya. Jadi tetap kita berikan, jangan lupa ke posyandu untuk memberikan vaksin, dan pemberian hepatitis A juga diberikan. Nah, itu setidaknya ya untuk melindungi terhadap penyakit-penyakit hepatitis yang memang bukan ini, tapi setidaknya kita jangan sampai kecolongan lagi lah untuk penyakit varian-varian yang lain gitu. Nah, selain memberikan vaksin yang tadi dokter bilang vaksin hepatitis A dan juga B gitu ya dok kepada anak-anak, ada nggak nih dok obat atau vitamin atau makanan-makanan tertentu yang bisa meningkatkan imunitas tubuh anak ini sendiri supaya nggak terkena hepatitis misterius ini, dok? Iya, saya selalu bilang bahwa tetap makanan anak itu adalah makanan yang mengandung gizi seimbang ya. Jadi sebetulnya obat-obat seperti vitamin ya kita tetap kalau lagi kondisi kurang sehat bisa ya. Tapi untuk sekarang tetap kita usahakan makanan-makanan yang homemade ya. Jadi makan makanan yang segar gitu ya, yang gizinya seimbang, terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak ya. Jadi dan mikronutrien gitu ya, buah yang segar dan sayur-sayuran. Nah, itu saya kira sudah cukup ya. Dan mungkin anak-anak itu harus banyak istirahat sekarang ya. Jadi kita ketahui ketika anak-anak istirahat itu bagus sekali ya. Jadi kita ketahui istirahat itu 8 sampai 12 jam itu nggak masalah. Jadi kita banyak istirahat dan usahakan ya untuk saat sekarang ini kita hindari dulu lah yang yang jajan-jajan gitu ya, suka seperti itu. Mungkin kalau di sekolah itu ya harus selektif lah gitu Mbak, untuk membeli atau makan gitu ya. Kalau bisa misalnya mau ke sekolah dibekalin dari rumah gitu ya, kan suka ya udah beli di kantin atau di mana gitu ya, tapi dibekalin untuk saat-saat sekarang ini, Mbak. Nah, ini banyak juga nih dok, orang tua murid yang akhirnya khawatir nih kalau anaknya nanti akan tertular hepatitis misterius ini dari interaksinya bersama teman-teman di sekolah nih dok. Jadi sebenarnya sekolah tatap muka ini aman atau tidak dok untuk saat ini? Ya, sampai sekarang kita kejadiannya baru 15 kasus yang dari Departemen Kesehatan ya. Pasti Ikatan Dokter Anak Indonesia beserta Departemen Kesehatan tetap memonitor apakah perkembangan lebih lanjut. Tapi sampai sekarang ini kita masih waspada, belum kasus luar biasa. Jadi kita waspada. Nah, nanti apabila perkembangannya sudah lanjut, ya pasti dari Ikatan Dokter Anak Indonesia dan pemerintah pasti akan menyarankan yang terbaik. Yang pertama, yang kedua, seperti saya katakan tadi bahwa pelaksanaan prokes itu ya harus sejak dini gitu ya. Jadi anak-anak ya pakai masker yang benar, cuci tangan ya. Kalau bisa orang tuanya membawa hand sanitizer, diajarin anaknya untuk wash hand ya. Jadi mencuci tangan dan ya kalau bisa kalau punya anak-anak atau misalnya yang pakai pampers jangan buang sembarangan, karena memang penularannya bisa dari yang tadi kotor-kotoran tadi, Mbak. Jadi ya saya rasa dengan hal-hal begitu itu kita bisa mencegah dan bisa proteksi lah ya. Tapi kalau untuk PTM nanti ada pengumuman resmi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk memberikan bagaimana sih seharusnya. Pasti pemerintah dan Ikatan Dokter Anak Indonesia akan terus memantau perkembangan penyakit hepatitis virus akut ini, Mbak. Baik, berarti sampai sejauh ini masih aman ya, Dok ya? Oke, asalkan tetap protokol kesehatannya itu tadi diajarkan kepada anak-anak yang mau bersekolah gitu, Dok. Nah, kalau
Ini kan sekarang virus hepatitis misterius ini menyerang pada anak, korban-korbannya yang terdeteksi baru anak-anak. Ada kemungkinan nggak dok akan bisa menyerang orang dewasa nantinya? Ya, sebetulnya bisa-bisa aja ya, karena memang, tapi karena sekarang yang terkena itu 0 sampai 16 tahun ya, jadi kita masih masih waspada kepada anak-anak. Ya mungkin penelitian lebih lanjut, mungkin ada varian-varian baru kenapa bisa pada anak-anak seperti saya bilang tadi, kemungkinan itu masih bisa terjadi, Mbak. Oke, berarti kemungkinan masih akan terus bisa terjadi dan virus ini pun masih terus diteliti ya dok ya, masih terus berkembang. Kita doakan semoga virusnya nggak sampai membesar dan segera berakhir ya dok ya. Iya ya Mbak. Baik, terima kasih banyak Dokter Supriyadi Dokter Sumardi atas penjelasannya.